Perban masih ada kok. Tuhan nggak mau, memang kan tidak lucu tuh, lucu kok lucu. Begini, doa orang sakit. Nah aku, iya doa. Sering kayak tanpa sadar, waktu kita melangkah taat dengan kehendak Tuhan, kita berdoa untuk orang sakit, tiba-tiba Tuhan bereskan masalah kita. Sebab tidak mungkin Tuhan akan pakai kita tanpa Dia murnikan, sempurnakan, kuduskan, berkati dulu tools yang akan Dia pakai. Itu hebatnya Tuhan. Ya, kita berdoa untuk pekerjaan. Ya, saya ini bersuka, saya mengaminkan kesaksian Pak Wandi ya dulu ya, saya masih ingat ya. Berdoa saya sudah ayah, berapa? Saya bilang, Mah, gimana perjalanannya dari Medan? Iya tuh, aku dikerjain. Masa bagasi itu 22 kilo? Padahal aku kira-kira, orang Medan, kira-kira paling 15 kilo nya bagasi itu. Kok ditimbangnya 22 kilo? Itu minta duit ya mungkin ya. Nah, iya minta duit, terus gimana Mah? Ya kopi-kopi pula yang berat itu kan. Saya sedih banyak. Sedih dan bersalah juga, karena sebagian adalah makanan enak-enak yang akan kita makan. Terus saya pikir jangan tanya lagi, ntar dia malah ya, saya diem aja deh. Tiba-tiba semalam dia bilang, tapi hebat lah ya, aku waktu berat-berat pikul itu ya, aku lupa lah mau tanya timbangan di Kuala Lumpur. Jadi aku masih tak sembuh, aku pikul lagi, ada 2 tangan. Kepikiran Tuhan, ampuni kami Tuhan yang kurang merencanakan dengan baik buat mertua kami. Tapi Tuhan tahu yang terbaik bagi kita. Katakan amin. Tapi hebat loh orang-orang saya bilang ini. Aku udah pikul lagi loh, kok bisa sih? Saya pikir ada mujizat ya. Dia tuh ada orang-orang India bantu aku angkat. Ada si Aceh itu sudah mau angkat punya aku, cuma Aceh itu mesti pergi ke Phuket. Aku kan mau ke Bangkok. Jadi dia suruh orang angkat, malah orang-orang petugas itu bantu-bantu aku angkat sampai aku naik. I used to do that. Saya percaya itu malaikat yang Tuhan kirim dalam bentuk orang India, orang Malaysia, orang apa sih? Ya. Sering kali tanpa sadar kita pun jadi malaikat bagi orang lain. Amin. Setiap kali saya naik pesawat, saya akan lihat kiri kanan. Kalau ada yang kecil, ayo saya bantu, Pak, ayo bantu. Saya nggak kenal. Kadang-kadang saya tunjukin jalannya. Ya. Saya punya kesaksian yang bagus. Ada 2 orang ibu yang suka belanja ke Bangkok. Belanja ya. Orang duitnya banyak, belanja. Jadi datang ke Bangkok ngapain? Bu, belanja. Suami di rumah, anak di rumah. Kok bisa ya? Ya bisa toh Pak. Kan kita janji-janjian. Saya ngomong sama mereka, saya bantu mereka punya aplikasi, saya cerita. Mereka tanya, Pak, kami ini bosan dengan tempat tidur. Ada yang lain nggak Pak tempat belanja? Oh, banyak saya bilang. Saya jelaskan dengan kemampuan manusiawi saya. Ini loh bagus Pak, Ibu, ini bos, ini bagus. Saya sih melakukannya biasa saja, saya pikir ya sudah lah yang biasa. Tapi lewat keramahan saya tawarkan, lewat saya dampingi mereka sampai kami bisa di Jakarta, itu membekas bagi mereka. Bapak Ibu tahu? Yang pertama kali cari saya waktu kita lagi, terus orang pertama dari Indonesia yang cari saya itu waktu kejadian kalian, ya mereka. Pak, aku telepon nggak bisa. Pak, aku SMS nggak dibalas. Gimana kata di Bangkok? Maaf ya, saya pun lupa nama mereka. Tapi mereka nggak lupa. Saya percaya apa yang saya tabur dituai oleh mertua saya. Amin. Amin. Karena itu mari mulai mengerti apa yang Tuhan mau hari ini. Kalau Tuhan suruh kau bergerak, mari bergerak. Demikian juga dalam konsep doa. Seringkali doa yang kita naikkan seolah-olah nggak nyambung dengan kebutuhan hidup kita. Kita perlu berdoa untuk kebutuhan kita. Katakan amin. Jangan pula mulai hari kita kalau usah berdoa untuk makan kita. Perlu berdoa. Tapi mari belajar juga untuk berdoa sesuai dengan apa maunya Tuhan. Apa kehendak Tuhan bagi hidup kita. Ya, dan itu most powerful way. Nah, kita mencatat bagaimana gereja mula-mula memberikan pengaruh lebih besar waktu mereka minta keberanian untuk jadi saksi. Jadi pelajaran yang pertama tentang doa. Mari mulai berdoa sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena itu cari kehendak Tuhan bagi hidupmu. Jangan tanya orang lain, tanya Tuhan. Jangan tanya hamba Tuhan sendiri. Tanya Tuhan. Tanya Tuhan. Nanti Tuhan akan bicara. Kalau kau perlu konsultasi dengan rekan-rekan, konsultasilah. Tapi pertama sekali Tuhan pasti menyatakannya kepada diri. Ya, ini yang pertama. Ayo kita lanjut sekarang ke Kisah pasal 12. Pak David Basuki mengajar kita untuk berdoa seperti yang Roh Kudus mau. Tadi kita praktek.
Jangan buru-buru berdoa. Kita tunggu tanya Roh Kudus. Dia kasih gambaran. Waktu saya berdoa untuk jemaat Tuhan, Tuhan kasih gambaran padang yang hitam, yang malam. Makanya saya bilang, Tuhan aku minta matahari. Tiba-tiba saya lihat matahari muncul. Nah, saya berdoa. Mungkin ada beberapa ibu yang sedang mengalami padang gurun yang hitam, kegelapan yang Bapak Ibu nggak tahu mesti bagaimana. Dengar baik-baik. Matahari itu akan terbit. Terang Tuhan itu akan menjadi penerang bagi hidupmu. Katakan amin. Itu yang Tuhan tahu di hati saya. So I release that one to the people. Oke. Baik, yang kedua. Kita buka Kisah 1 pasal 12. Ayat yang pertama sampai 17. Ada cerita yang lain lagi. Ya. Another story. Haleluya. Baik, perhatikan baik-baik. Perhatikan saya. Taruh saja bukunya. Putar di Alkitab, Bible, kecuali yang mencatat. Di pasal yang ke-12 dikatakan bagaimana gereja Tuhan juga mengalami aniaya. Masalah lebih pelik, lebih susah, karena salah satu tokoh rasul sudah dibunuh. Yakobus dipenggal kepalanya. Sekarang karena Herodes melihat itu membuat simpatis, hubungan politiknya dengan orang-orang pemimpin elit Yahudi semakin baik, dia cari nih siapa lagi yang bakal gua penggal ya, supaya orang pemimpin elit politik di Yahudi lebih suka lagi sama aku, kata Herodes. Dicarilah dan ditemukanlah Petrus. Tangkap Petrus. Direncanakan akan dieksekusi tanpa ada pengadilan, tapi di depan semua orang supaya mereka tahu bahwa Herodes yang memenggal kepala daripada Petrus. Apa yang terjadi? Waktu ancaman semakin berat, waktu kondisi semakin berat. Coba kita baca Kisah 12 ayat 5, sama-sama kita baca. 1, 2, 3. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Perhatikan baik-baik. Waktu situasi semakin buruk atas hidup Petrus, jemaat mulai berdoa. Saya rindu, makanya saya bangkitkan Academy ini, Pak, supaya setiap kali family pribadi mengalami situasi yang buruk dalam hidupnya, mari ajak rekan-rekan satu FA, mari ajak rekan-rekan melayani untuk kita mulai berdoa bersama-sama. Yang mau katakan amin? Katakan amin. Itu tujuannya kita saling mendukung dalam doa, supaya saling menguatkan. Ya, nah, dikatakan jemaat mulai berdoa. Masa-masa sukar Tuhan maksudkan untuk membuat umat percaya semakin sungguh-sungguh berdoa dalam kesatuan. Ya. Saya pikir-pikir baik juga ya, Pesburi kemarin dihadang maaf. Ya. Saya pikir hebat juga ya, Tuhan kurung Pesburi. Mungkin berikutnya COVID, bukan lembaran, ini kira-kira ya. Supaya apa? Supaya kumpul. Mau tidak mau kan kumpul. Ya. Tiba-tiba Pak Yudi yang biasa cuma berpidato di kita pas meja makan, tiba-tiba bisa berpidato di banyak orang aten kan yang nggak percaya Tuhan. Itu kesempatan. Ya. Dan mungkin juga maksud itu harusnya Pesburi sama-sama berdoa. Ya. Mau di rumah masing-masing, mau kumpul itu urusan lain. Teknis. Tetapi saya percaya maksud daripada Tuhan memberikan masalah, tantangan, ketegangan, konflik, kesusahan dalam hidup kita, dalam hidup gerejanya, supaya kita datang bersama-sama untuk berdoa. Yang mau katakan amin? Yang kiri kanan katakan Sabtu datang ya. Sabtu datang. Ojo bolos ya. Pakai bolos gitu ya. Saya ajak yang belum pernah datang, mari datang sama-sama kita berdoa. Oke? Lanjutkan. Dan ada kabar baik. I have a good news for you. Very good news. Tuhan adalah Tuhan yang menjawab doa. Yang percaya katakan amin. Amin. Buktinya apa, Pak? Buktinya coba lihat sama-sama. Ayat 10. Ayat 11. Kisah 1 sama-sama kita baca 1, 2, 3. Dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, sekarang tahulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi. Yang pertama saya akan tahu, Tuhan menjawab doa umatnya. Katakan amin. Ajaib caranya. Petrus mengalami perjumpaan ilahi. Tiba-tiba gugur dalam keadaan sadar gak sadar, jadi bawa keluar. Petrus pikir mimpi. Tapi waktu dia sampai di luar, dia sadar itu kenyataan. Kuasa Tuhan tidak bisa ditahan.